Dan mudah-mudahan Ad Hoc Life sore ini menemui Anda dalam kesehatan, dalam kedamaian, dalam kebahagiaan bersama keluarga. Dan Anda mudah-mudahan dibukakan jalan pengertian yang lebih lebar tahun ini, sehingga rezeki besar yang Anda tunggu itu, selesainya masalah, kebahagiaan yang Anda tunggu itu hadir melimpah di tahun yang baru ini. Selamat tahun baru bagi kita yang baru ketemu sekarang. Terima kasih. Ini yang hadir, saya nanti coba bacakan sedikit-sedikit nama Anda. Tidak semuanya bisa terbaca dengan cepat, tetapi let me share ini di lantai dasar. Jadi itu ke Pondok Indah, itu ke hotel, kemudian ke Pondok Indah Mall 2 dari situ, lalu ke belok kiri ke Pondok Indah Mall 1, kembali muter ke Pondok Indah Mall 3. Ini jalan, dan itu Pondok Indah Mall 3. Dan ini ruang duduk. Kalau saya habis belanja, tadi baru belanja, ngantarkan Ibu Ina, istirahat sebentar di sini. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, topik yang saya pilihkan untuk live kita sore ini adalah untuk berhenti stres ya. Jangan lagi stres. Saya tahu itu tidak mudah, dan saya tahu banyak sekali yang sedang stres hari-hari ini menjelang 2 tahun masa pandemi ini. Memang tidak mudah ya, hidup ini memang penuh dengan stres, tapi ternyata stres bisa ditangani kok. Dan selepas dari stres, dan kalau Anda tepat menangani stres, semua jawaban doa yang Anda tunggu itu lebih mudah datang. Ternyata itu ya. Nah, yuk kita bicara tentang stres dulu. Begini, jadi kita ini hidup banyak penuh dengan penolakan. Kita menolak yang sudah terjadi, oke? Sehingga banyak orang yang hidupnya itu penuh dengan kata-kata seandainya, gitu. Seandainya, tahu gitu, gua dulu kalau, kan banyak yang begitu. Nah, sehingga dia hidupnya adalah menginginkan kembalinya masa lalu yang baik, yang indah, lalu menyesali hari ini. Nah, Anda tidak mungkin bisa berrezeki baik, hidup dalam kebahagiaan, kalau Anda menyesali kehidupan Anda sekarang, menyesali pernikahan, menyesali anak-anak, menyesali pekerjaan, menyesali keputusan-keputusan. Ya, banyak keputusan Anda yang memang mungkin salah ya, tetapi menyesalinya saja tidak cukup. Gitu, karena kekecewaan itu begini. Kalau Anda ikhlas menangani kekecewaan kecil, segera, tidak lari dari masalah, hadapi, Anda akan diselamatkan dari menghadapi kesalahan dan kekecewaan besar. Jadi kita itu kan harus setia pada urusan yang kecil supaya dipercayai urusan yang besar. Kalau masalah kecil membuat Anda galau, lemah, dan kemudian mengasingkan diri dari pergaulan yang baik, ya sulit bagi Anda untuk dilibatkan dalam pekerjaan-pekerjaan dan dalam kesempatan-kesempatan baik. Jadi memang betul bahwa stres itu tidak baik, tapi menanganinya juga tidak mudah. Tapi sabar dulu ya, pegang saja dulu bahwa stres itu tidak boleh terlalu lama, boleh terlalu parah melukai kita. Nah, sekarang kembali kepada ikhlas. Kita itu beriman tapi sering tidak ikhlas, oke? Kita itu kalau disebut beriman itu berarti menerima Tuhan dengan semua kekuasaannya, oke? Sehingga ikhlas itu definisi saya, ikhlas adalah menerima Tuhan dengan segala kebenarannya. Ikhlas itu menerima Tuhan dengan segala kebenarannya. Nah, jadi kalau Anda ikhlas, katanya bertuhan, tetapi meragukan kasih sayang Tuhan bahwa yang terjadi buruk itu akan diganti dengan yang baik, kan Tuhan itu demikian penyayangnya. Jadi tidak mungkin ada sesuatu yang buruk terjadi kepada Anda tanpa rencana Tuhan untuk memperbaiki keadaan. Itu sudah nggak mungkin. Kalau Anda bertuhan, ikhlas harus terima bahwa Tuhan punya rencana baik, gitu. Lalu kalau Anda beriman harus ikhlas terima bahwa
rezeki itu betul-betul disesuaikan dengan kesungguhan Anda untuk mengupayakannya. Rezeki itu bukan dipatok ya, rezeki itu bukan ditentukan oleh kelahiran, oleh orang tua, di keluarga apa Anda dilahirkan, apakah Anda raden atau tidak, Anda insinyur atau dokter atau tidak, sekolah sama sekali. Tidak ada hubungannya dengan rezeki kalau pribadi Anda membatalkan rezeki. Membatalkan rezeki itu seperti berlaku tidak jujur, tidak amanah, nyalain janji, selalu mengeluh saja setiap hari. Hidupnya menyesal saja gitu. Kemudian kasar, tidak ada kelembutan sama sekali dalam bahasa dan dalam perilakunya. Nah, itu semua pendidikan Anda batal, tidak ada gunanya. Tetapi orang yang sangat sederhana, yang tidak ada pengaruh publik yang besar, tidak bernama, tidak berkedudukan tinggi, tidak kaya, tapi kalau dia patuh saja kepada kebaikan, kan kebaikan itu ilmunya Tuhan, kebaikan itu ilmunya Tuhan, Anda patuh saja gitu. Nah, kalau kita patuh kepada kebaikan, patuh kepada ilmunya Tuhan itu, nanti rezeki Anda diperbaiki jauh lebih baik daripada yang pendidikannya tinggi. Lalu Anda ditingkatkan penghormatan lingkungan lebih tinggi dari mereka yang pejabat tinggi, karena banyak pejabat tinggi nggak dihormati. Oke, banyak orang berkedudukan tinggi tidak dimuliakan oleh lingkungannya, oleh lawannya, tetapi banyak orang sederhana dimuliakan oleh lingkungannya. Nah, sahabat-sahabat yang baik hatinya, jadi ikhlas itu menjadi syarat bagi kita untuk merasa damai. Nah, jadi kalau tadi saya katakan stres itu memang tidak bisa dihindari tapi bisa dikelola. Nah, setelah saya bahas tentang ikhlas, jadi lebih masuk akal ya sekarang bahwa ternyata ikhlas bisa ditangani. Nah, ini penting sekali. Kalau Anda dengar suara orang-orang bicara itu staf di sana yang sedang bekerja, sedang melayani. Sorry, yuk. So, sahabat-sahabat yang baik hati ya, yuk kembali kepada stres. Tahu nggak bahwa dokter yang mau memasang organ, cangkokan ya, entah jantung, entah ginjal, pankreas yang mau dipasang di badan kita, karena itu kan benda asing, maksudnya adalah bagian tubuh dari orang lain yang dipasang di dalam badan kita, itu asing dan badan kita menolak. Nah, cara supaya dokter membantu badan pasien untuk tidak menolak organ yang baru yang dicangkok itu, dokter menyuntikkan obat yang membuat badan itu, perasaan, pikiran orang, pasien yang mau menerima cangkokan ini dibuat sangat stres. Kenapa? Ternyata pasien cangkok ya, transplantasi itu kalau mau dioperasi sebelumnya dibuat stres sekali karena terbukti perasaan stres menurunkan imunitas. Jadi di masa pandemi ini orang stres gampang kena sakit toh. Gampang, ya nggak harus COVID, flu aja udah gampang kena. Banyak toh di antara Anda yang begitu. Nah, jadi kalau dokter saja sengaja membuat orang stres sebelum dioperasi, lalu mengapa Anda membiarkan stres itu terlalu lama? Matahari sudah sampai situ ya, saya harus alihkan pandangan kemana? Kemari? Oke, bisa ya. Nanti sebentar lagi matahari akan lebih kuat di atas sana. Oke, jadi kalau saya menghadap ke sana, apakah backlight coba? Nah, kalau saya begini, terlalu terang ya. Oke, gini, kalau gitu saya duduk di sebelah sini saja. Nah, gini. Kalau dokter saja menyuntikkan obat supaya pasiennya stres, ini kelihatannya saya harus ganti lokasi ya. Sebentar. Nih, saya pindah kemari. Aha. Lebih baik, mudah-mudahan. Nah, kalau dokter saja itu membuat pasien yang mau dioperasi cangkok itu stres supaya badannya, imunitasnya turun dan supaya tidak menolak organ yang dicangkok, karena imunitasnya turun karena stres, lalu mengapa Anda kalau stres lama? Kenapa Anda menikmati kesedihan? Kenapa cerita lama tentang kesedihan diulang-ulang? Kenapa Anda kalau tidur membayangkan orang yang menjahati Anda? Kenapa Anda kok kalau mau tidur memikirkan pembalasan gitu?
Banyak di antara Anda itu sudah berdoa ikhlas, bilangnya gitu kepada Tuhan, tetapi masih bilang gitu, Tuhan kalau bisa tolong dia disambar geledek ya, atau apa kayak gitu supaya impas gitu. Nah, bagaimana mungkin Anda bisa damai kalau pikiran dan hati Anda masih memikirkan hal-hal yang tidak bisa Anda ubah? Oke? Diberhentikan dari pekerjaan kan nggak bisa diubah, kan sudah berhenti. Pendapatan habis nggak bisa diubah. Yang bisa diubah adalah apa yang Anda lakukan untuk menjadi pribadi yang lebih mampu. Itu kan? Nah, jadi jangan lagi memanjakan stres. Bergaul dalam lingkungan yang positif. Jauhi orang-orang yang suka bercanda tentang kelemahan Anda. Oke? Kurangi nonton kemewahan orang lain. Kurangi membandingkan yang tidak Anda miliki dengan kelebihan orang lain. Kurangi kebiasaan untuk menyesali yang sudah terjadi. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, anjuran saya di tahun yang baru ini, perbarui cara-cara Anda dalam menangani hati Anda. Hati Anda tidak boleh semenderita itu lama. Oke? Betul, rezeki terganggu di masa yang seperti ini, tetapi selalu banyak jalan keluar. Saya sudah lihat banyak orang. Tadinya ini ada orang dengan gaji yang tidak seberapa, status yang tidak diangkat-angkat, hanya honorer terus selama sudah hampir 6 tahun, disemena-menai oleh atasannya. Uang selalu habis tidak lama sebelum akhir bulan. Tetapi setelah dia ikhlas berdoa dalam keberserahan yang utuh kepada Tuhan, dibukakan pengertian, dibukakan pergaulan. Karena tolong didengarkan ini ya, bahwa rezeki dan jodohmu ada dalam pergaulanmu. Rezeki dan jodohmu ada dalam pergaulanmu. Jadi jangan jauhi pergaulan baik. Nah, masalahnya pengangguran bergaulnya dengan pengangguran. Pengeluh bergaulnya dengan pengeluh. Orang yang dikhianati suaminya bergaulnya dengan wanita-wanita korban suami semena-mena. Kan gitu, selalu. Jauhi pergaulan-pergaulan yang menambah stres Anda. Dekati, ikutlah, hadirlah dalam komunitas, dalam pergaulan yang merayakan kehidupan keluarga. Memang kita tidak bisa mengabaikan bahwa kalau sedang uang kurang ya kita stres, memang betul. Tetapi kalau uang kurang tetapi anak-anak sehat, apa Anda nggak lebih kaya dari orang-orang yang uangnya banyak tapi anak-anaknya drug users, anak-anaknya tidak jujur, pencuri, pembohong, mencuri dari orang tuanya? Coba bisa dibayangkan itu. Jadi kita itu, kalau orang Jawa bilang iso sugih tanpa bondo, gitu, bisa kaya tanpa harta, itu karena kita ikhlas dan mensyukuri. Jadi bersyukurlah, ya bergaullah dalam bersyukurlah gitu. Karena banyak sekali yang kita miliki itu yang sebetulnya tidak bisa dibeli dengan uang. Banyak sekali. Oke? Kemudian syukuri keluarga, syukuri anak-anak, syukuri kelahiran Anda sendiri. Jangan menyesali kelahiran Anda. Kelahiran Anda itu penuh dengan rencana baik Tuhan. Nah, sudah, ini ikhlasnya ya. Nah, setelah ikhlas, mudah-mudahan setelah pembicaraan ini pun, atau di dalam pembicaraan ini, stres Anda kurang. Perhatikan, begitu stres Anda kurang, nafas Anda lebih teratur, detak jantung Anda lebih teratur, tekanan darah Anda turun, gula darah Anda turun. Itu manfaat dari turunnya stres. Nah, kemudian mulailah ikhlas bergaul di dalam harapan yang baik. Anda jangan mengulangi cara-cara memutuskan yang menjadikan tahun 2021 penuh penyesalan. Ya, banyak toh di antara Anda yang tidak jelas ini apa yang mau dilakukan tahun 2022. Tidak jelas toh, banyak sekali. Dan takutnya Anda mengulangi kesalahan-kesalahan tahun 2021. So, ikut webinar-webinar saya, baca quotes, nasihat-nasihat, lihat video-video saya di YouTube. Sudah tahu tuh channel YouTube saya? Buka youtube.com,
/Mario Teguh TV. Sudah ada 1.200 video di situ, mulai dari yang hanya 2 menit sampai ke yang panjang, pelajari di situ. Dan di situ juga ada video dari Ibu Lina tentang passive income. Ini juga bagian dari solusi di masa sulit ini. Anda tidak boleh terus makan tabungan. Itu tadi yang seperti saya sampaikan, jangan hidup mantap. Mantap itu makan tabungan. Dan ada yang menambahkan tadi, sudah mindset, yaitu makan aset. Sudah jual aset untuk makan. So sahabat-sahabat yang baik hatinya, ikut webinar nanti Rabu besok malam ya, jam 19.30 sampai jam 21 bersama Ibu Lina dan saya. Daftar di mariozoom.com. Daftar webinarnya di sana, ikuti, dengarkan apa saja yang mudah-mudahan bisa menyelamatkan keuangan. Ada 2 tujuannya, menyelamatkan keuangan keluarga, 2 memperpanjang umur kekayaan. Jadi kalau Anda sudah alhamdulillah kaya, berhati-hatilah di masa ini karena banyak sekali orang sudah nggak kaya lagi. Ya, sudah banyak sekali yang tidak, matanya sudah nanar, kabur gitu karena dia makan tabungan dan sebagian sudah makan aset. Ikuti webinarnya Rabu malam bersama Ibu Lina dan saya, dan mudah-mudahan Anda dibukakan pengertian oleh Tuhan bagaimana caranya membangun rezeki baru di tahun yang baru ini. Oke, so sahabat-sahabat yang baik hatinya, itu dulu yang saya bisa sampaikan. Nanti saya ketikkan di situ link. Saya mau sapa dulu sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, Ibu Lasmaida, terima kasih, Ibu Arnika, Ibu Rohma, ya Pak, Ibu Satriani, Pak Budi Hartawan, kemudian siapa lagi ini? Saya harus dekatkan kameranya, Pak Fendi Santoso, Ibu Istia, Ibu Neng, Pak Juwono Juan, Ibu Ayusnia, Ibu Tanti, Ibu siapa lagi ini? Ibu Yuni, Pak Henry, kemudian Larvel, siapa itu dia? Oh my God, terima kasih kata Yayas, Pak Haja, Ibu Haja, kemudian Pak Odi, Marli, Ibu Suci, banyak sekali ini ya, Pak Aden, Ibu Margareta, terima kasih. So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sekali lagi untuk yang belum lihat, ini lounge, tempat duduk di bawah itu pintu menuju Mall Pondok Indah 2 dan belok kiri ke 1, muter balik ke Pondok Indah Mall 3, itu belakang saya Pondok Indah Mall 3. Oke, sorry, ini lounge, tempat duduk. Saya kalau terima tamu bis di sini sebentar, atau kalau mau lebih lama di lantai 1 ada lounge tempat duduk, bahkan bisa untuk trading, ngobrol atau webinar live dari sana. Dan Ibu Lina sudah menunggu saya di atas, selalu bilang jangan lama-lama hari. Enggak, saya bilang enggak lama-lama karena saya mau bicara dengan Anda, Ibu Sri Wahyuni, Pak Hendra Agus, Ibu Risma, Ibu Mami Aca, Ibu Tri, terima kasih banyak. Saya mohon maaf tidak bisa sebut semuanya ya, tetapi dengarkan ini, jangan stres. Kalau sudah stres, tangani. Memang tidak mudah, tetapi lebih susah hidup dalam stres. Karena kalau Anda stres, yang rusak lebih banyak. Orang stres itu imunitasnya turun. Orang stres itu imunitasnya turun, kreativitasnya mati, wajahnya suram, pergaulannya jadi terganggu. Orang stres itu begitu. Jangan stres. Enak aja ngomong gak stres. Yes, saya sudah tidak muda lagi loh. Stres saya lebih banyak daripada Anda loh ya. Saya melampaui banyak stres untuk mencapai karir, membangun kehidupan yang lebih damai sekarang. Jadi jangan bicara tentang saya tidak tahu stres. Saya lebih tahu stres tentang banyak di antara Anda. Oke? Tapi stres itu memang tidak bisa dihindari, tapi bisa dinegosiasi. Anda bisa bernegosiasi dengan stres. Tangani stres Anda, buat stres itu turun. Karena kalau stres itu tinggi, kesehatan Anda pasti turun. Kalau kesehatan Anda turun, pasti kreativitas Anda, kerja keras Anda terganggu, dan pasti rezeki Anda terganggu. Banyak di antara kita sudah terganggu rezekinya, rusak hubungan keluarganya, rusak hubungan persahabatannya. Ya, so jangan
Jangan biarkan hidup dalam stres lagi. Berhenti berandai-andai. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Syukuri kehidupan ini. Dekatlah dengan Tuhan. Berdoa, terus berdoa. Yakinlah bahwa Tuhan itu selalu dekat dan mengupayakan kebaikan yang kita upayakan. Tuhan itu tidak sepertinya ini. Tuhan itu tidak berupaya memperbaiki kehidupan kita kalau kita tidak berupaya. Kan itu sudah hukumnya tentang nasib. So itu dulu ya sahabat-sahabat saya yang baik hati ya. Sampai kita bertemu lagi dan daftar di mariozoom.com. Daftar di situ, ikut webinar di Zoom tentang tahun baru dan rezeki baru itu, atau ikuti di YouTube di channel youtube.com/Mario Teguh TV. Mudah-mudahan Anda menemukan jalan menuju aliran rezeki yang baru, yang besar, yang lancar. Terima kasih, amin ya. Mudah-mudahan semua doa kita dikabulkan oleh Tuhan tahun ini. Mudah-mudahan kita tetap bersahabat dari sini sampai ke surga. Terima kasih Ibu Yang dan sahabat-sahabat yang mendoakan kesehatan dan umur panjang, dan semoga juga demikian dengan Anda dan keluarga tercinta. Mudah-mudahan Anda selalu sehat, lancar rezeki, rukun dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, dan Anda bebas melakukan yang Anda cintai. Pendapatan Anda mengalir dalam passive income yang bagus. Mudah-mudahan bisa bergabung dalam tim Ibu Lina, LMT Team Lina Mario Teguh, dan membangun kesejahteraan seperti sudah hampir 800 loh anggota tim LMT ini dalam waktu hanya 4 bulan, dan ukuran akunnya pendapatan bersama-sama mereka lebih dari 4 miliar per bulan. So bergabunglah dengan Ibu Lina dan lihat yang tadinya tidak mungkin. Siapa tahu memang rezeki Anda bersama Ibu Lina dan saya dan rekan-rekan LMT Team. Terima kasih, amin. Selamat sore sahabat-sahabat saya yang baik hati dan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Santi Santi Om. I love you all. Bye bye.